Oh guys, kembali lagi dengan konten sejarah saya. Yang kali ini tugas kita ialah membuat suatu obrolan tentang sejarah ya. Bagaimana mengenai tentang kondisi Eropa Timur sebelum kedatangan Islam gitu. Dan hari ini juga kita bersama dengan narasumber mahasiswa sejarah juga, dan ini ialah Kak Nur. Ya, perkenalkan nama saya Siti Nurrohmah. Jurusan sudah jelas sejarah peradaban Islam dong. Sejarah peradaban Islam. Oke. Kak Nur, apa kabar Kak Nur? Alhamdulillah baik. Bagaimana Kak Hisya? Alhamdulillah saya sendiri lagi ini gak jelas ya, karena melihat dari cuaca juga lagi banyak hujan samar kan. Kak Nur, tadi naik apa ke sini ya tuh? Naik buruk atau naik bajai? Naik burung. Oh, naik buruk. Dari mana rumahnya? Dari Kelangetan. Oh, Kelangenan. Kalau Kak Hisya kesini naik apa? Kalau Kaisan sendiri naik ini, naik Supra. Tahu Supra? Supra itu Supra Toyota. Kan tahu nggak sih mengenai sejarah ya kondisi Eropa Timur sebelum kedatangan Islam? Karena kan Eropa Timur tau kan, Eropa Timur itu dulu tuh ada Ottoman Empire. Ya, Ottoman Empire itu sendiri kan katanya sudah jelas berada di Eropa bagian timur ya, khususnya di bagian Turki ya kan? Turki yang saat itu bernama Konstantinopel. Betul? Betul. Oke. Aku mau tahu sih bagaimana kondisi geografis sebelum Islam datang tuh Eropa Timur. Kondisi geografis Eropa Timur tuh tentunya kan berada di bagian Eropa, Iya. tapi di timurnya. Sebelah baratnya berbatasan dengan Eropa Barat seperti negara-negara Albania gitu, Iya. negara-negara Balkan. Terus sisi utaranya berbatasan Eropa bagian utara, sebelah selatannya berbatasan dengan negara Eropa bagian selatan dan Asia Barat. Betul. Kondisi politik yang ada di Eropa Timur sebelum Islam masuk itu beragam, karena kan terdiri atas berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama yang banyak. Iya. Dari abad ke-7 hingga abad ke-10, keyakinan atau mereka itu menganut agamanya Animisme. Ya. Oh, bukan Kristen ya? Kalau ya setelah animisme itu ada penyebaran Kristen. Oh, animisme itu kok nggak salah dia tuh menyembah apa? Kayak patung-patung. Oh, menyembah patung-patung. Patung-patung dewa-dewa. Oh, alah. Oke, sebelum kita masuk ke kondisi politik ya, itu kalau nggak salah yang saya pernah dengar di dalam benteng alam Eropa Timur itu sendiri memiliki daratannya rendah ya. Datarannya yang rendah, terus katanya luas khususnya tuh di bagian Rusia Barat sampai ke pergunungan Ural. Iya. Dan teman-teman tahu gak sih, Eropa Timur ini tuh termasuk wilayahnya itu sangat subur teman-teman. Nah, wilayah sangat subur ini yang dimaksud tuh tanah-tanahnya ataupun dari sumber-sumber yang khususnya tuh untuk pertanian gitu. Makanya banyak sekali orang-orang Eropa tuh suka bercocok tanam. Maksudnya cocok tanam itu ya, nanam padi, nanam buah atau apa gitu, bukan itu. Terus juga di Eropa Tenggara tuh ya, itu katanya terdapat pergunungan ya? Ya, pegunungan Alps. Oh, Ya, Alps. pegunungan Alps. Terus ada Sungai Danube. Sungai Danube itu salah satu sungai terpanjang di Eropa yang melewati beberapa bagian di Eropa Timur itu. Jadi membuat subur-subur daerah itu. Oh, kalau ke Eropa harus lewat Everest gak sih? Enggak Oh, enggak. Everest tuh di bagian mana tuh Everest? Asia. Eropa. Everest. Iya, Asia. Asia ya? Eropa. Katanya kan Everest itu juga katanya setelah kita melewati Everest itu tuh Eropa bagian sana katanya. Nah, saya sih belum pernah ke Eropa. Semoga saja. Amin. Apa kita harus butuh vlog Eropa tahun depan? Amin, doakan saja. Boleh. Oh ya, ngomongin tentang Eropa bagian timur ya. Bagaimana mereka ini mempunyai kekaisaran teman-teman, khususnya di bagian kondisi politik ya. Nah, kondisi politik ini sendiri tuh didominasi oleh Bizantium kan? Ya, betul. Ya, Bizantium. Karena kan memang Bizantium ini merupakan dari kerajaan Romawi Timur.
penerus daripada kekaisaran Romawi yang berada di wilayah Mediterania Timur dan Eropa Timur. Setelah Romawi Barat itu jatuh pada abad kelima. Ngomongin tentang Bizantium. Bizantium ini yang nanti bakal cikal bakal Istanbul kan sih? Turki, Ya. Turki Utsmani? Betul. Ya, berarti Bizantium itu Konstantinopel. Ya, Bizantium itu ibu kotanya di Konstantinopel. Terus didirikannya oleh Kaisar Romawi yang bernama Konstantinus I pada abad ketiga Masehi. Masuknya Islam pada abad ke-7. Jadi Islam itu masuk pengaruhnya ke Bizantium itu abad ke-7. Pas sudah sekitaran berapa abad ya? 4 abad juga sih. Iya Pas Bizantiumnya berdiri. Berarti memang pengaruh politik daripada Bizantium ini mendominasi di bagian Eropa Timur ya. Adapun teman-teman, selain ada kerajaan Bizantium, di sini tuh fun fact ya teman-teman, ada kekaisaran Bulgaria, ada kekaisaran Serbia, terus ada kekaisaran Kievan Rus yang di bagian wilayah Eropa Timur ya. Dan ini termasuk masih wilayah Bizantium. Setelah tadi membahas Bizantium, yang tadi saya bilang ada kekaisaran Bulgaria. Nah, Bulgaria ini berdiri ketika pada masa Romawi ya, yang disebut sebagai Moesia, dan populasinya ini percampuran di antara Tracia dan Yunani yang berbicara dalam bahasa Latin. Kalau pengen tahu maksudnya bangsa Bulgar itu pada tahun berapa kan Nur? Masuknya bangsa Bulgar tuh pada abad ke-6 Masehi yang menghasilkan perlawanan dan diakhiri dengan diberikannya wilayah kekuasaan Moesia pada bangsa Bulgar. Jadi daerah Bulgar itu punyanya bangsa Moesia, terus di apa namanya? Dijajah. Ya, dijajah. Oh, dijajah. Dijajah sama bangsa Bulgar, terus mereka kalah, kayak ya udahlah itu. Iya. Kekuasaannya batu aja gitu. Ngomongin tentang hal penjajahan nih kan Nur. Katanya tuh dulu tuh sebelum Konstantinopel setelah Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Utsmani Ottoman, itu perdagangan sumber daya alam kayak contoh rempah-rempah ataupun hal yang lainnya itu katanya ditutup ya sama Muhammad Al-Fatih. Iya, betul. Dan ini juga termasuk daripada, ini kayak cabang gak sih? Cabang daripada Romawi Timur, Bizantium. Iya, cabang. Ngomongin hal tentang tadi kekaisaran Bulgaria, di Eropa Timur pun ada sebagian beberapa kerajaan kecil. Ya, yang hal ini seperti salah satunya itu kekaisaran Serbia ya teman-teman. Nah, kekaisaran Serbia ini mayoritas penduduknya ialah keturunan dari Slavia Selatan di Balkan khususnya. Nah, awal mula kerajaan resmi ini tuh Serbia tuh bernama dengan Great Serbia ya, yang didirikan oleh Stefan Nemanja, bukan Stefan William. Stefan Nemanja. Kalau Stefan William mah itu anak jalanan. Nah, Serbia ini Anak jalanan Empire. anak jalanan Empire. Berarti yang megang anak jalanan itu dong, Stefan William. Iya. Nah, Serbia ini berpengaruh kepada Bizantium ya. Ini Bizantium lagi. Bizantium ini memang mendominasi sekali ya. Dan pada akhir abad ke-9, Kristen Ortodoks ya disebarkan oleh Kirill and Methodius. Nah, Serbia ini menjadi pusat daripada agama Kristen Ortodoks pada saat zaman tersebut. Nah, selain itu kan tadi itu saya melihat dari Google Scholar ataupun jurnal kekaisaran tentang Kievan Rus. Iya, terus Kievan Rus tuh terkena pengaruh Bizantium saat pemerintahan Pangeran Vladimir yang pertama. Vladimir. Oh, keren Vladimir Putin. Itu beda zaman dong. Oh, beda. Saat Pangeran Vladimir itu memeluk agama Kristen Ortodoks yang disebarkan oleh Kekaisaran Bizantium itu, dan mempererat hubungan dengan Kekaisaran Bizantium serta memperkuat posisi Kievan Rus sebagai pusat keagamaan dan budaya. Jadi ya intinya mah orang-orang Eropa Timur atau kerajaan-kerajaan Eropa Timur pada masa sebelum masuknya Islam itu
Bizantium adalah kunci. Oh, Bizantium adalah kunci. Kalau di Indonesia Jawa sentris. Iya. Aduh. Enggak, bercanda. Berarti kalau di sana tuh Bizantium sentris. Iya. Bizantium itu di bawahnya. Sebelum komunis ya? Iya, itu sebelum komunis jauh banget. Jauh Kan banget. abad-abad. Iya sih, benar-benar. Tadi kan kita udah ngebahas kondisi politik ya, politik. Nah, sekarang kita ini membahas tentang perekonomian nih, duit coy. Money, iya, karena dunia ini butuh yang namanya uang. Susah kalau nggak ada uang sekarang ya. Mengenai kondisi perekonomian ya, di Eropa Timur itu sendiri teman-teman, pada abad pertengahan ini ya, dipengaruhi oleh sistem perdagangan, agrikultur ya, dan hubungan dengan kekaisaran Bizantium. Nah, ini Bizantium lagi karena memang didominasi. Memang Bizantium ini memang kerajaannya sangat besar ya, sebagaimanapun kalau dilihat dari mencakup hal wilayah, Kievan Rus ini emang sangat luas ya. Iya. Kalau Kievan Rus daripada Bizantium, tapi tetap mereka itu ya di bawah politiknya itu ya Bizantium yang tadi saya bilang, dan kekaisaran Bizantium ini mendominasi. Nah, tentang ngomongin perekonomian ya, balik lagi yang untung mana? Yang untung Bizantium. Karena ya dipengaruhi oleh Bizantium ya. Kalau di sana tuh yang pernah menjadi sektor utama tuh pertanian gak sih? Iya. Terus ya barang-barang madu, terus kayu juga kan banyak loh kalau ya hutan-hutan, pegunungan, terus produk-produk. Kalau produk-produk yang dulu madu sama kayu itu ditukar dari produk-produk Asia sama Mediterania, dari pada masa kekaisaran Bizantium. Nah, Bizantium lagi. Bizantium juga kapal dagangnya tuh didatengin dari Konstantinopel. Jadi dari Istanbul itu pergi ke sana. Oh, bawa produk-produknya dari Konstantinopel tersebut. Iya. Ke Eropa Timur. sebagian Eropa Timur gitu ya. Terus kan kayak barter lah. Iya, benar-benar. Tapi kalau dilihat-lihat ya, kok mereka malah menjajah bangsa Asia. Nggak dari ini pertanian yang ada di Eropa Timur ini sangat subur gitu. Kayak misalnya tadi dibilang Kak Nur, mereka nih sering menanam ya, seperti gandum, jelai, madu. Adapun juga mereka mempunyai sektor tambang ya dan sumber daya alam yang juga berperan penting dalam perekonomian pada saat zaman tersebut itu. Bukan tambang emas. Kalau tambang emas mah yang di Papua. Nggak bercanda. Ini tuh sumber daya alamnya tuh yang berperan penting dalam perekonomian pada saat zaman tersebut, seperti tambang perak, khususnya tuh berada di Novo Bordo, milik daripada Kekaisaran Serbia, yang langsung dipimpin oleh Stefan Uros II pada masa itu. Nah, adapun tentang mengenai kondisi sosial dan budayanya ya, yang tadi Kanur bilang itu benar tuh, animisme. Iya, animisme sama paganisme. Paganisme tuh sama aja, mirip-mirip. Kalau animisme kan ada bentuk dari Tuhannya kayak patung. Kalau paganisme itu dewa-dewa alam. Kayak dewa petir. Aku tuh dewa petir Thor. Ini Zeus. Zeus malah Yunani gak sih? Iya. Enggak, bukan Indonesia. Selat Judi Olden. Nggak bercanda guys. Kalau misalnya mereka dulu animisme ya, ini penyebaran Kristennya tuh dari mana lagi nih? Dari ya kebanyakan sih dari Bizantium itu, dari yang Cyril sama Methodius yang Kak Hisham sebutin tuh. Oh, iya. Kristen Ortodok kan kebanyakan. Kalau dikatanya ya, kalau yang saya lihat di film Muhammad Al-Fatih itu yang kata sebelum diserang itu Kristen Ortodok tuh kayaknya Islam gak sih? Kayak dia pakai kerudung, ya kan? Terus juga pada abad ke-9 dan ke-10 itu misionaris seperti Santo Kirill and Santo Methodius atas perintah Kaisar Bizantium Mikhail III dan dibantu oleh Patriark Konstantinopel Paus I itu pengaruhnya sangat besar dalam menggantikan agama-agama yang di banyak kawasan di wilayah Eropa Timur ya, khususnya gitu.
karena emang mendominasi ini ialah balik lagi itu ke Bizantium, dan Bizantium sendiri yang tadinya animisme terus paganisme, setelah itu Bizantium ganti agama menjadi Kristen Ortodoks yang pada saat zaman itu didominasi oleh Bizantium lagi. Oke Kak Nur, mungkin pembahasan kita kali ini sudah selesai. Jadi menurut Anda bagaimana ini? Menurut saya sih Eropa Timur pengaruhnya banyak juga dari Bizantium. Dari Bizantium. Ada 4 kerajaan besar yang betul-betul itu Bizantium, Kekaisaran Bulgaria, Kekaisaran Serbia, sama Kirgiz. Pengaruhnya ya balik lagi ke Bizantium. Oh berarti kalau di Islam itu contoh kayak Abbasiyah mempunyai beberapa cabang kekaisaran, kayak contoh dinasti Saljuk, atau ada dinasti apa lagi? Pokoknya banyak deh. Ada dinasti Al-Ayyubiyah, habis itu ada Fatimiyah. Ya kalau di Arab gitu ya, di agama Islam kita sendiri. Oke. Teman-teman mungkin cukup sekian dari materi kita hari ini mengenai tentang kondisi Islam yang berada di Eropa Timur sebelum Islam masuk ya. Sebelum Islam masuk. Mungkin nanti konten selanjutnya kita akan membahas kondisi Eropa setelah Islam masuk ya. Oke, mungkin cukup sekian. Saya Muhammad Isam Hikmatiar Nazili pamit undur diri, dan saya Siti Nur Rahmah pamit undur diri. Ya. Dadah teman-teman, sampai jumpa.